Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita menundukkan kepala, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan dalam rangka kita menuntut ilmu fisabilillah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita pribadi, bagi umat manusia, bagi agama dan bangsa. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan bagi kita yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Semoga sifat-sifat beliau itu dapat kita pedomani dan kita bentuk dalam kepribadian kita. Saudara-saudara yang saya hormati, sampailah kita pada tunjuk ajar yang ketiga berkaitan dengan dramaturgi. Kalau tunjuk ajar yang pertama kita bicarakan dengan dongeng, fokus kita kemampuan mendongeng dengan pembenahan intonasi, yaitu mendongeng hanya munculkan suara. Dan tahap kedua, kita mulai memberanikan diri tampil dengan wajah video, bahkan ditambah lagi plusnya menggunakan properti sebagai pendukung agar konten mendongeng kita itu jadi hidup. Masih berkaitan dengan konsep monolog, pada tunjuk ajar yang ketiga ini, kita masuk kepada dunia yang berkembang lebih kurang 5 tahun belakangan ini, yaitu dunia stand up comedy. Sekilas kita selama ini berpersepsi bahwa stand up comedy itu adalah dunia lawakan. Tapi pada prinsipnya stand up comedy itu dia tidak mau dikatakan sebagai pelawak. Nah, kenapa? Kalau stand up comedy itu rata-rata mereka tampil bukan dengan wajah atau dengan properti atau dengan kostum yang sudah memancing lawakan atau dagelan. Tidak heran kita melihat stand up komedi itu pelaku-pelakunya seperti Panji, banyak lagi yang lain yang terkenal. Mereka bahkan terkadang pakai jas tampil. Betul-betul trendy gitu. Karena pada prinsipnya di stand up comedy itu prinsipnya yang dia jaga, don't try be funny. Jadi mereka memang tidak memposisikan diri sebetulnya sebagai pelawak. Mereka tidak mau mendikotomikan stand up comedy itu dengan pelawak, walaupun pada prinsipnya yang ditampilkan itu memunculkan lawakan-lawakan. Karena bagi mereka kalau pelawak cenderung konsepnya itu dagelan. Nah, sementara stand up comedy dia bermain dengan style bahasa. Jadi ini yang membedakannya
dengan dunia lawakan. Kalau kita pernah mengikuti sejarah, misalnya bagaimana Ateng ketika lawakannya muncul dulu, dan Sule misalnya sekarang, kemudian kita pernah mengenal namanya Gepeng di Sri Mulat, banyak lagi pelawak, Kirun misalnya juga. Nah, dia selalu menggunakan monolog, meskipun akhirnya muncul tim yang membina dialog, menjalankan cerita. Tapi openingnya selalu dengan konsep monolog. Nah, ini yang harus dipahami itu. Ini yang harus dipahami. Nah, dalam dunia lawak terkadang penampilan itu dibuat-buat gitu, sebagai bentuk ciri khas. Misalnya dengan make up. Ya, seperti gaya-gaya make up ketoprak, kostum. Misalnya mengubah kostum dengan ciri khas kayak tesi. Dan itu memang dunia lawak. Jadi dari penampilan pertama orang udah tahu. Tapi stand up tidak. Dia bermain dengan kata-kata. Jadi kita bisa melihat bagaimana stylenya kata-kata sebagai andalannya. Nah, pada dunia stand up comedy ini, ia dimulai dengan sebuah perencanaan, yaitu naskah. Jadi rata-rata pemain stand up comedy itu dia membuat naskah. Kalau kita cermati, ada 3 tipe naskah yang mereka persiapkan. Yang pertama, tipe naskah satu tema, satu alur. Jadi kayak rangkaian cerita. Yang kedua, satu tema dengan kepingan-kepingan alur. Kayak kaleidoskop. Jadi beberapa peristiwa yang dimasukkannya. Meskipun secara rangkaiannya satu tema. Dan yang ketiga, beragam tema. Jadi ada potongan-potongan, tidak punya tema tertentu, cuma dia memulai dengan satu topik-topik tertentu, dengan durasi tertentu, sepanjang dia penampilan. Ini kalau kita melihat naskah yang dibuat itu. Dan pada prinsipnya naskah itu bukan dihafal, tapi sebagai pedoman. Pelaku-pelaku stand up comedy ini merasa kaku kalau naskah itu dihafal, seperti orang menghafal naskah drama. Kenapa? Karena kalau satu kata saja terlupa, maka tidak natural kesannya ketika mereka bertutur. Dan kita ingat bahwa andalan dari stand up komedi itu adalah bahasa tutur. Saudara-saudara sekalian, kalau kita cermati dunia stand up komedi ini menggunakan istilah-istilah Inggris karena dia datangnya dari barat. Tapi dapat kita sederhanakan, kita adaptasikan, kita tafsirkan dengan istilah-istilah kekinian, istilah-istilah keindonesiaan atau ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Bukan berarti semuanya, masih ada juga istilah-istilah yang kita kenal. Nah, saudara-saudara sekalian, ini
sedikit beda naskah ini kalau kita bandingkan ketika orang membuat karya sastra. Kenapa saya katakan demikian? Pada karya sastra, style atau gaya itu bukan sengaja diciptakan mengikuti satu gaya. Katakanlah misalnya saya harus membuat sarkasnis, hiperbola dan sebagainya. Tetapi dia meluncur sendiri sehingga orang menilainya bahwa ini gayanya seperti ini. Tapi pada stand up comedy memang direncanakan. Jadi kiat-kiatnya itu memang direncanakan agar suasananya jadi ceria, muncul hal-hal yang lucu, meskipun di antaranya muncul kemampuan-kemampuan di luar naskah yang dikatakan improvisasi, dan ini bagi para pelaku yang mempunyai bakat. Saudara sekalian, kita bicara dulu tentang naskah, karena banyak hal yang berkaitan dengan naskah. Naskah itu dimulai dari ide. Kalau Raditya, seorang pelaku stand up yang tersohor juga di Indonesia, bahkan sudah melahirkan beberapa film, ia berangkat dari kegelisahan pribadi. Misalnya nih, saya punya kegelisahan. Apa kegelisahan pribadi? Misalnya tua. Nah, ada orang yang gelisah dengan tua. Sebenarnya tidak perlu gelisah karena tua itu udah kodrat. Tua. Lalu dari kegelisahan itu dibuat pemetaan, mapping. Gelisahnya kenapa? Dan banyak kegelisahan itu. Semakin banyak kita petakan, mappingkan, semakin memungkinkan akan muncul stand up comedy, konsep-konsep stand up comedy. Tua dengan jomblo, misalnya. Tua kaitannya dengan kegelisahan dengan penyakitan. Tua kaitannya dengan kondisi kejiwaan, suka marah dan sebagainya. Tua berkaitan dengan masa puber, kegelisahan dan sebagainya. Ini kita petakan. Nah, mungkin ada 30-40 mappingnya. Lalu dari sana kita saring lagi, karena kita dibatasi dengan durasi waktu. Kita batasi lagi. Mana yang kita unggulkan dari sekian banyak kita identifikasi dari konsep tua tadi, mungkin akan lahirlah atau akan kita saringlah yang kita unggulkan, yang kemungkinan bisa kita tampilkan itu ada 15. Nah, dari 15 ini kita patikan lagi. Kita ingin lebih dipreskan lagi. Mungkin cukup 7 saja, separuh. Ya nggak sampai separuh ya, 7 atau 8 saja. Nah, ini yang mau kita tampilkan. Lalu baru kita menatanya lagi, konsepnya, bicara tentang ketuaan itu berangkat dari mana. Ada, awalnya tentu adanya opening, pembukaan. Jadi bagaimana kita membuka. Nah, ini yang perlu diketahui pada Anda. Tentu ada orang yang langsung membuka itu sudah muncul dia, jok-joknya. Dengan membuka saja, dia sudah bisa membangun suasana, membuat orang
habis. Gitu. Bisa membuat orang ketawa. Misalnya, ia menggunakan joke begini. Saya ini udah tua, tapi tidak tua-tua amat. Masih ada yang lebih tua dari saya, misalnya. Jadi, ada joke-joke-nya. Nah, dari sana saya kita sudah menggunakan gaya bahasa. Ada kontradiksi yang kita pakai di sana. Pertama, ada statement mengatakan kita ini tua, lalu kita bantah lagi tua itu. Kita umpamakan dengan apa? Lebih tua negara kita, misalnya gitu. Saya belum setua Republik ini, misalnya seperti itu. Nah, apa yang membedakan tua saya dengan tetua Republik ini? Kalau Republik ini matinya ya bubar, misalnya seperti itu. Tapi kalau saya matinya ya jadi bangkai. Kita bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan. Dan ini joke-joke membuka misalnya. Lalu masuk kita kepada inti sari yang kita sudah mappingkan tadi. Nah, ini yang harus kita hati-hati dalam membuat konsep dalam stand up comedy itu. Ada kalimat yang datar, yang lurus, yang biasa saja, tidak ada lucunya, yang kita dikatakan dalam ilmu stand up comedy set-up-nya. Lurus saja. Jadi pernyataan itu pernyataan yang lurus saja. Set-up-nya. Kemudian berikutnya ada namanya punchline. Punchline itu membengkokkannya cerita. Misalnya kita ada pernyataan. Setua-tua begini, saya bangun pagi. Dan setua-tua begini, saya masih kuat minum kopi. Itu kan setup-nya. Biasa saja. Lalu apa punchline-nya? Yang membuat joke itu lucu. Ya. Apa punchline-nya? Apa punchline-nya menurut kita itu? Kita bicarakan tua dengan ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan mati. Kenapa takut mati? Iya, nanti istri saya diambil orang karena saya punya istri muda. Misalnya seperti itu. Jadi itu dinamakan istilahnya punchline. Jadi ada setup-nya, ada pernyataannya, ada punchline. Nah, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan punchline ini, ada kalanya setup-nya itu tidak harus sampai 3 kali, tidak harus sampai itu. Yang diistilahkan dalam stand up comedy itu rule of 3, tidak harus. Kalau ada yang menggunakan konsep rule of 3 itu adalah 3 kalimat, kalimat ketiga dipatahkan, dibuat joke yang buat lucu, dicimpangkan. Nah, itu gayanya. Tapi ada double punchline. Tiba-tiba langsung punchline saja gitu. Karena itu dianggapnya joke itu membuat orang ketawa, maka dia akan lakukan lagi punchline. Dan ini memang dapat dikonsepkan, tapi akan lebih natural kalau itu lahir dari improvisasi. Kalau itu lahir
dari improvisasi. Saudara-saudara sekalian, nah ini kalau kita bicara tentang naskah. Jadi dalam stand up comedy diperlukan naskah. Jika ada pelaku stand up mengatakan, oh saya tampil tanpa naskah. Sebetulnya naskah itu bukan hanya berbentuk wujud tulisan. Bisa saja konsep itu secara abstrak sudah ada dalam pikiran manusia. Para peneliti-peneliti kualitatif, biasanya yang senior-senior, naskah atau proposalnya itu ada di otaknya. Kalau naskah tulis itu hanya berbentuk pertanggungjawaban atau permohonan bantuan, tapi ada dalam pemikirannya. Orang sudah terbiasa menjalankan konsep yang sistematis. Jadi sekali lagi, kita mau stand up, pilih bentuk naskah yang mana. Dari 3 bentuk naskah tadi, kita tinggal pilih naskah yang mana. Nah, saudara sekalian, stand up itu dalam awal-awalnya biasanya diberi batas waktunya tidak terlalu lama. Kalau kita lihat dalam festival-festival stand up comedy itu rata-rata berlangsung selama 5 sampai 10 menit. Nah, ini yang harus diperhatikan. Saudara sekalian, kalau tadi kita bicara tentang naskah, lalu kita bicara tentang penampilan. Kenapa dikatakan stand up? Posisinya stand up itu menurut kodratnya dia berdiri. Jadi ada stand mic, kemudian dia berdiri di sana. Seperti orang berceramah, seperti orang berpidato. Tapi lazimnya stand up comedy itu tidak menggunakan mimbar. Dia bisa bebas berdiri. Dan saya katakan tadi, ada kalanya naskah itu hanya sebagai pedoman. Naskah yang baik belum tentu dapat ditampilkan dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Naskah yang jelek bukan berarti tidak mungkin ditampilkan dengan baik. Nah, ini 2 kondisi yang saya katakan tergantung kepada orangnya, momennya. Saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa naskah itu sebagai pedoman. Bisa jadi kita mulai openingnya di luar dari naskah. Sangat situasional. Misalnya, tiba-tiba kita lihat di barisan depan, ketika kita stand up, kita ingat stand up tuh lazimnya tuh ada penonton. Jadi ketika kita baris depan, kita melihat orang yang duduk di depan kita, ada yang bisa kita preteli, ada yang bisa kita jadikan objek. Cuma ini hati-hati. Bisa jadi orang itu tersinggung kalau tidak tepat. Ya, atau marah dia. Bisa jadi orang itu senang karena dia sudah siap dengan konsekuensinya menonton stand up comedy. Dan ini juga harus diingatkan kepada penonton stand up comedy, harus siap. Tiba-tiba bola liar itu sampai ke dia. Hanya untuk kepentingan joke bagi pelaku stand up. Bisa jadi dia jadi kemarin olok-olokan.
katakanlah, bukan bermaksud membuli orang kita lihat, tapi tadi tiba-tiba kita terpikir membuat double punchline, ya. Kita ceritakan begini, saya punya teman akrab dengan saya, badannya gemuk, tapi dia tidak merasa gemuk karena dia selalu membandingkan badannya itu dengan gajah. Katanya kalau saya gemuk berarti kalah gajah, misalnya seperti ini. Tahu-tahu kita melihat di depan kita ada orang yang gemuk. Nah, kita dijadikan sampel untuk membangun lawakan itu. Nah, ini tadi sebetulnya. Nah, jangan ada kesan kita membuli. Ini yang harus hati-hati, harus pandai kita mengemasnya sehingga suasana itu tidak mengesan menjatuhkan orang. Tapi memang untuk joke untuk ketawa saja. Saudara sekalian, lalu di mana letak manfaatnya setup itu, stand up comedy itu? Ya dari pernyataan yang lurus, setup itu dimasukkan pesan. Jadi menyampaikan pesan secara benar dulu, lalu yang berikutnya bagaimana pesan itu dibengkokkan untuk joke-joke yang lucu. Jadi kalau kita ingin menangkap pesan-pesan komedi itu, kita lihat di setupnya, bukan di punchline-nya. Karena di punchline-nya memang tujuannya itu melawak, membuat joke-joke untuk lucu gitu. Tapi pesan yang utama itu di sana. Nah, disinilah secara tidak sadar orang mengatakan bahwa wadah stand up comedy ini salah satu bentuk menyampaikan misi atau pesan dengan cara yang bentuknya segar. Orang tidak disajikan secara terus-menerus dengan kemasan yang serius atau terus-menerus dengan kemasan dagelan. Ada bagian-bagian yang serius, yang lurus, dan ada bagian-bagian yang tujuannya untuk menyegarkan kita. Sehingga tidak terasa sebetulnya dia sudah menyampaikan pesan. Pesan itu bisa saja berbentuk kritik, berbentuk protes, dan bisa jadi akan muncul kontradiksi di tengah-tengah masyarakat. Itu sah-sah saja. Nah, ketika kita menyampaikan pesan, tahu-tahu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Bahkan kalau seandainya kita mengemasnya tidak hati-hati, nah seolah-olah kita berpihak pada satu pandangan, bisa jadi pandangan itu pandangan yang banyak ditolak oleh orang. Nah, ini kasus misalnya kita bisa melihat bagaimana Panji dianggap berpihak pada FPI. Dan itu sah-sah saja. Dan tanpa kita mengurangi perbedaan pandangan pada orang lain, dan orang juga menonton stand up comedy itu karena ini buah pikiran seseorang, kita juga harus patut menghargainya. Saudara-saudara sekalian, jadi pada prinsipnya stand up comedy itu bagaimana memainkan bahasa dengan berbagai gaya. Tidak ada keharusan satu gaya.
Cuma dia menyebutkan istilah-istilah style atau gaya yang digunakan, trik-trik yang digunakan. Misalnya ada istilah act out. Act out itu berasal dari kata acting. Jadi auto keluar, jadi mengeluarkan acting, memancarkan acting. Ketika dia membuat punchline, lalu dia memperkuatnya dengan acting. Karena sekali lagi konsepnya stand up comedy itu konsepnya bahasanya bahasa orality. Bisa jadi dia menggunakan gaya hiperbola yang berlebih-lebihan. Dia ceritakan begini. Saya punya pacar 3 orang. Itu pengantar, 3 orang. Pacar saya pertama gadis kampung. Biasalah gadis kampung dengan makeup sederhana, rambut panjang, diikat, pakai selendang, tapi tidak culun. Nah, misalnya seperti itu. Ya, saya bertahan 6 bulan. Karena kalau saya bertahan 9 bulan 10 hari, melahirkan dok, itu punchline-nya. Sempat melahirkan dok, itu punchline-nya. Joke-nya di sana. Pacar saya kedua, anak kota. Kalau pacar pertama saya selalu pakai baju kebaya, kain sarung atau brokat. Anak pacar kedua ini setengah terbuka. Rok pendek, baju you can see, sehingga saya selalu mengawasi kemana dia pergi. Karena asik mengawasi dia saja, pada satu kali di pasar, saya mengikuti kemana perjalanan dia secara diam-diam, sampai saya lupa yang saya pegang itu bukan pacar saya, rupanya istri orang. Ini misalnya, cek joknya. Nah, begitu seterusnya. Itu gaya, stylenya, gaya perbolaan. Atau juga gaya yang tadi ada muatannya sarkasme, sindiran. Dan inilah yang di-packing, yang dikemas dalam konteks stand up comedy. Tapi tetap ada satu benang merah, yang satu misi untuk memberikan penyegaran bagi orang. Dan itu yang perlu diperhatikan.